Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para bapak, ibu dan saudara-saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan kembali dalam acara Hikmah Ramadan Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berpuasa kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang takwa itu adalah orang yang muqarrabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada suatu percakapan antara Umar bin Khattab dengan Ubaidah bin Ka'ab. Pada saat itu Ubaidah bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, takwa itu apa sih sebenarnya?" Akhirnya oleh Umar bin Khattab tidak dijawab berdasarkan ayat, tapi beliau jawab dengan mengibaratkan. Takwa itu adalah ketika kita berada di sebuah jalan yang penuh dengan onak, penuh dengan duri, penuh dengan pecahan kaca, beling dan lain sebagainya. Pada saat itu kamu melintas, apa yang kamu lakukan? Maka Ubaidah bin Ka'ab mengatakan, saya akan berhati-hati. Itu yang namanya takwa. Artinya takwa itu mewujudkan rasa takut, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan menimbulkan sifat muqarrabah, yaitu rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita merasa terawasi, terus dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dalam berbuat, dalam bertingkah laku kita selalu berhati-hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika tahun 2018 saya kuliah di Universitas Dongi Busan, Korea Selatan. Itu adalah negara ateis, negara yang tidak mengenal adanya Tuhan. Tetapi yang membuat saya iri, yang membuat saya heran adalah bahwasanya di sana itu tempatnya begitu bersih, tidak ada sampah, mereka disiplin sekali. Ketika saya naik kereta api, naik bis kota, tidak pernah terlambat. Bahkan ketika saya kuliah tidak pernah sekalipun dosen yang mengajar kami itu datang terlambat. Apalagi selama di perjalanan, di jalan raya tidak ada seorang polisi pun berdiri di sana. Tetapi anehnya, walaupun tidak ada polisi lalu lintas berdiri di tepi jalan, tetapi di sana itu tidak ada kemacetan, tidak ada kecelakaan, tidak ada yang melanggar rambu lalu lintas pada saat itu. Saya menjadi heran, mengapa demikian? Kalaupun ada kecelakaan itu pasti pengemudinya sedang mabuk atau sedang minum minuman keras dan lain sebagainya. Tetapi yang saya jadi heran, mengapa ini bisa terjadi? Akhirnya saya mencoba tanya kepada warga di kota Busan pada saat itu, kebetulan saya kuliah. Tentunya pada saat itu saya bicara menggunakan bahasa Korea. Gimana Bapak dan Ibu, saya menceritakan pakai bahasa Korea atau bahasa Indonesia? Bahasa Korea jangan. Kenapa? Bapak Ibu nggak akan mengerti tentunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengatakan bahwasanya di kota Busan, di kota Seoul itu dipasang ribuan CCTV. Di setiap sudut kota dipasang CCTV. Sehingga ketika orang itu melanggar lalu lintas dalam waktu setengah sampai 1 jam pasti akan datangi oleh pihak kepolisian yang mengantarkan surat tilangnya. Jadi mereka selalu hati-hati dalam berbuat karena diawasi oleh CCTV. Nah, bulan suci Ramadan ini seperti itu. Allah kepingin merefresh CCTV kita. Allah kepingin memperbaiki lagi CCTV kita. Kita semua tahu bahwasanya Allah memasang CCTV pada setiap manusia. 2 CCTV, yang sebelah kanan yaitu CCTV yang namanya Rokib, lalu yang sebelah kiri CCTV yang bernama Atid. Kedua CCTV tidak pernah trouble, tidak pernah error, tidak pernah lowbat, selalu mengawasinya. Tapi mengapa kita masih terus melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, padahal 24 jam kedua CCTV ini tidak pernah mati. Makanya bulan suci Ramadan ini melatih kita untuk merefresh lagi yang namanya CCTV. Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu pulang kerja mungkin jam 12, panas sekali, tenggorokan sudah kering, haus betul. Pada saat Bapak dan Ibu pulang, kemudian di depan meja atau di atas meja itu tersedia es degan yang kemeringet, es degan kemeringet.
Rasanya tenggorokan kita ini terus meneguk air liur itu. Bapak dan Ibu, pada saat tidak ada orang di rumah, pada saat itu sepi, tidak ada pasangan kita, nggak ada suami istri kita, nggak ada anak-anak di rumah, itu tinggal kita sendirian. Dan pada saat nyela itu ada es degan di depan kita. Apa yang akan kita lakukan? Apa kita berani meminumnya? Kenapa kita nggak berani? Padahal pada saat itu tidak ada orang satu pun di rumah kita. Iya betul, kita nggak berani karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi rasa muqarabah, masa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan hanya pada makanan dan minuman, tapi pada setiap aktivitas kehidupan kita, kita merasa terawasi, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang hati-hati, orang yang takwa, atau orang yang maksum. Maksum itu artinya terhindar dari perbuatan dosa. Mau melakukan sesuatu dipikir berapa kali, ini dosa apa tidak, halal atau subhat dan lain sebagainya. Untuk itulah dengan menjadi orang yang bertakwa, insya Allah hidup kita akan tertata rapi, hidup kita akan selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jalan kita? Yaitu Al-Quran. Taraktu fikum amroini lan ta'dilu ba'di ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatar rasul. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara dan kamu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya asalkan berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Hadirin, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dikarunia Allah kesehatan dan kesempatan sehingga bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini dan bisa mendapatkan gelar, mendapatkan piala, menjadi orang-orang yang bertakwa. Pak Nawawi ngeterno sekolah nubruk gapura menawi wonten ingkang salah kula nyuwun ngapura. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.